Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, anak-anakku yang berbahagia, kita masuk di pembahasan keempat, yaitu makna syirik dan jenis-jenisnya. Nah, melalui pembahasan keempat ini diharapkan kalian akan bisa menjelaskan sebagian usaha Nabi SAW dalam melindungi sisi-sisi tauhid dan menutup jalan-jalan kesyirikan. Kalian juga bisa menyebutkan makna syirik dan menjelaskan bahaya kesyirikan. Kalian bisa menjauhi kesyirikan dan berhati-hati dari akibat kesyirikan. Lalu kalian bisa menyebutkan jenis-jenis kesyirikan dari sisi pembatal tauhid. Kemudian kalian juga menyebutkan ciri-ciri orang musyrik. Kemudian kalian terakhir bisa menyebutkan contoh dari bentuk-bentuk kesyirikan di zaman sekarang. Kita masuk di pelajaran ke-9 ya, tentang kesyirikan dan jenis-jenisnya. Syirik ya, itu bisa terjadi pada rububiyah, uluhiyah maupun nama dan sifat Allah. Ya, karena syirik itu lawan daripada tauhid kan. Sedangkan tauhid kita tahu ada 3, ada tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Maka kesyirikan bisa terjadi pada 3 perkara tersebut. Nah, syirik secara bahasa itu berasal dari kata asyarakatu yang artinya penyamaan, yaitu menyamakan makhluk dengan Allah Ta'ala. Menyamakan makhluk dengan Allah dalam rububiyah, uluhiyah maupun nama dan sifat. Kemudian anak-anakku yang berbahagia, jenis syirik itu terbagi 2. Ada syirik besar, kemudian yang kedua adalah syirik kecil. Syirik besar artinya apa? Menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan makhluk dengan Allah dalam perkara rububiyah, uluhiyah ataupun nama dan sifat. Jadi syirik dalam rububiyah misalnya meyakini ada pencipta selain Allah. Syirik dalam uluhiyah misalnya apa? Menyembah, berdoa kepada kuburan. Syirik dalam nama dan sifat misalnya meyakini ada dukun yang mengetahui ilmu gaib. Nah, adapun syirik kecil yaitu apa yang disebut dalam Al-Quran dan hadis dengan istilah syirik, tetapi tidak sampai pada tingkat syirik besar. Contohnya apa? Rasul mengatakan man halifa billah bighairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Tetapi syirik yang dimaksud dalam hadis ini adalah apa? Syirik kecil. Tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ya, jadi meskipun disebut syirik tetapi tidak sampai pada syirik besar, maka ini dikatakan syirik kecil. Kemudian apa bedanya? Jadi setelah kita tahu ada syirik besar, syirik kecil, apa bedanya antara syirik besar dan syirik kecil? Kita lihat ya, di sini ada 4 perbedaan. Pertama, syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam, kafir, musyrik. Adapun syirik kecil tidak mengeluarkan dari keislaman. Jadi orang berbuat riya, orang sum'ah itu tidak kafir. Kemudian yang kedua, pelaku syirik besar kalau mati tidak bertaubat maka dia kekal di neraka. Adapun syirik kecil ya dia tidak kekal di neraka. Kemudian syirik besar itu membatalkan semua amalan. Jadi ketika seseorang melakukan syirik besar, maka semua amal yang pernah dia kerjakan itu batal. Sedangkan syirik kecil hanya membatalkan amal yang tercampuri. Orang melakukan sholat riya, ya sholat itu aja yang batal, yang lainnya tidak. Kemudian syirik besar itu menghalalkan harta dan jiwa pelakunya. Ya, jadi orang melakukan syirik besar, maka dia diperangi.
bisa dibunuh, dirampas hartanya. Kalau syirik kecil tidak, ya tidak menghalalkan harta dan jiwanya. Kemudian syirik ini satu hal yang sangat mengerikan akibatnya. Maka kita harus takut dari kesyirikan. Lihat, Nabi Ibrahim pernah berdoa, wa junubni wa baniya anak budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah patung. Kenapa? Karena patung-patung ini banyak sekali menyesatkan manusia. Bayangkan, Ibrahim alaihissalam, imamnya ahli tauhid, dijamin masuk surga, Khalilullah, itu masih takut untuk terjatuh dalam kesyirikan. Maka bagaimana dengan kita? Tentu kita harus lebih khawatir ya untuk jatuh dalam kesyirikan. Rasulullah sendiri juga mengatakan, inna ahwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling saya khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil Rasulullah? Yaitu riya. Ini tidak hanya menimpa orang-orang bodoh, tapi orang-orang soleh bisa terjatuh dalam riya ini, syirik kecil. Kemudian kenapa kita harus takut kepada kesyirikan? Karena asyirku ahfa min dabibin namli ala sofatin sauda fi zulmatil lail. Kesyirikan itu lebih samar, lebih tersembunyi daripada langkah semut yang berjalan di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Bisa ngelihat kira-kira? Ya, kita tidak bisa ngelihat langkah semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap, nggak akan kelihatan. Nah, kesyirikan itu lebih tersembunyi dari langkah semut yang seperti itu. Maka kita harus banyak berdoa, memohon perlindungan kepada Allah agar tidak jatuh dalam kesyirikan. Kemudian, syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau dia tidak bertobat. Pelakunya tidak bertobat maka tidak dimaafkan. Allah katakan, ya, di An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki. Jadi kalau pelaku dosa syirik tidak bertobat, Allah tidak akan memaafkan, tidak mengampuni. Ini paten. Dan Rasulullah juga mengabarkan, man mata wa wayatu min dunillahi niddan dakhlanar. Siapa yang mati dalam keadaan beribadah kepada selain Allah, maka dia masuk neraka. Jadi mati membawa dosa syirik, dia masuk neraka. Rasulullah juga terangkan, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhala nar. Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka dia masuk surga. Siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk neraka. Maka ini menunjukkan syirik adalah dosa yang sangat besar sekali. Nah, kemudian dosa selain dosa syirik itu terbagi dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar adalah dosa yang diancam dengan neraka, diancam dengan azab, diancam dengan hukuman. Nah, ya. Sedangkan dosa kecil ya selain dari dosa besar itu. Nah, di sini orang-orang yang bertauhid, yang mati dalam keadaan tidak meninggalkan dosa besar, maka itu urusannya kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi misalnya orang mati dalam keadaan mabuk, orang mati dalam keadaan berzina, orang mati dalam keadaan mencuri, tetapi dia masih memiliki tauhid, maka itu terserah Allah Ta'ala. Kalau Allah menghendaki, Allah akan azab. Tapi kalau Allah menghendaki, Allah akan ampuni. Sebagaimana di An-Nisa ayat 48 tadi, innallaha la yaghfiru yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni selain dosa syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Selain dosa syirik dari dosa-dosa besar, kalau pelakunya tidak bertobat, itu terserah Allah. Allah menghendaki dimaafkan, ya diampuni. Kalau Allah tidak menghendaki dimaafkan, ya Allah akan mengazab sampai dosanya bersih. Maka di sini kita harus hati-hati, ya terutama terkait dengan perkara syirik, ya. Doa kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam astaghfiruka lima la alam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang telah aku ketahui dan aku mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang belum aku ketahui. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.